dari tanggapan Anda sendiri terkait dengan hal ini seperti apa, Pak? Ya, prinsip dasar kita kan memang bahwa ini kebijakan tentang subsidi itu kan jauh lebih penting adalah bagaimana tepat sasaran. Bagaimana subsidi itu adalah memang menjangkau atau mencapai orang-orang yang memang berhak mendapat subsidi itu. Karena memang anggaran kita kan betapapun terbatas. Meskipun hari-hari ini kita bersyukur dalam konteks makroekonomi kita tumbuh 5,02% misalnya, dan juga inflasi kita mampu menekan sedemikian rupa bahwa bahkan kita target ekspor kita juga sungguh luar biasa. Tahun lalu misalnya tercapai angka sampai surplus 52 miliar US dollar dan ini nembus paling tertinggi. Intinya adalah makroekonomi secara keseluruhan sangat-sangat oke. Meskipun hari ini juga volatilitas dunia sudah mulai juga muncul dengan misalnya kemungkinan gagal bayar utang Amerika, di mana the Fed tetap menaikkan suku bunga dan sebagainya karena inflasi masih tinggi. Dan ini semuanya merangkai menjadi sebuah kebijakan yang kami di Komisi 7 terus mengamati dengan cermat. Mengingat apa? Mengingat asumsi makro kita adalah tentang lifting, tentang ICP, Indonesia Crude Price, dan juga tentang harga dolar, kan begitu biasanya itu rangkaiannya. Sehingga dalam keseluruhan APBN kita dikatakan aman tidak aman nantinya karena ada pendapatan negara dan juga ada belanja negara. Nah, dari sisi APBN disubsidi energi khususnya memang tahun lalu kita untuk tahun 2023 ini ditetapkan 339 triliun itu secara keseluruhan subsidi energi, meliputi tentang listrik, meliputi tentang BBM, meliputi juga tentang gas gitu. Gas jelas itu volumenya 8 juta kiloliter dan itu fluktuasi disebut dengan CP Aramco standarnya, dan juga volume Pertalite yang kita subsidi itu itu kita tetapkan 27 juta kiloliter, Pak Saleh ya? Ya, Pertalite. Pertalite ya, demikian juga 32,5 bahkan, maaf itu yang tahun lalu itu. Ya, 32,5 juta kiloliter, sementara juga di solar mencapai 17 juta kiloliter. Nah, volume ini kita kontrol sedemikian rupa, satu, bahwa volume ini memang tepat sasaran kepada yang berhak. Kedua adalah kita ingat juga dalam laporan keuangan misalnya Menteri Keuangan dengan berbagai asumsi makroekonomi yang berhasil baik dan juga ada indikator-indikator. Misalnya apa? Misalnya lah pembelian kendaraan bermotor naik pesat ini. Kendaraan mobil itu sampai kurang lebih 14%. Sementara kendaraan motor nih yang mengejutkan sampai 59%. Jadi artinya konsumsinya juga meningkat. Itu artinya konsumsi terhadap BBM akan naik ini. Nah, inilah yang juga kita cermati sehingga kesemuanya itu nanti tidak menimbulkan problem-problem, baik problem bagi masyarakat maupun problem bagi negara. Dan jangan lupa juga problem bagi Pertamina sebagai pelaksana BUMN yang mendapat tugas penyaluran subsidi ini di bawah nanti supervisi dan pengawasan dari BPH Migas ini. Jadi itulah mekanisme yang coba kita lakukan terus-menerus. Adapun tepat sasaran ada misalnya dengan tools tertentu, dengan alat tertentu sebagaimana My Pertamina itu yang sekarang dilakukan Pertamina, saya kira itu merupakan salah satu cara karena dapat membaca real time tentang bagaimana pihak-pihak yang punya hak itu lantas apakah sudah menggunakan di hari yang sama atau dengan volume berapa. Saya kira ini mekanisme itu. Saya kira itu. Dan hal lain juga yang menjadi penting secara keseluruhan kebijakan kita adalah bahwa fosil itu memang sudah waktunya terus-menerus kita kurangi. Kita akan masuk ke energi baru terbarukan ke depannya. Saya kira itu. Tapi tadi poin menarik yang juga menjadi catatan begitu ya Pak Sugeng adalah di satu sisi peningkatan pembelian kendaraan bermotor yang akan berpengaruh juga Pak Saleh ya kepada peningkatan konsumsi ataupun juga kuota yang dibutuhkan begitu untuk BBM bersubsidi dan juga kompensasi ini sendiri. Tadi kita sudah sebutkan angkanya juga ya Pak ya untuk kuotanya Pertalite di 32,56 juta, kemudian di solar juga di 17 juta kiloliter begitu ya. Update-nya hingga saat ini untuk kuota yang ada apakah memang sudah on track begitu Pak, sudah memasuki bulan kelima, dan di satu sisi apakah memang sudah ada perkiraan juga untuk peningkatan konsumsi Pak ke depannya? Oke.
Iya, saya juga tadi juga melihat informasi Pak Sugeng bahwa kendaraan bermotor tumbuh sampai 50% motor. Motor ya. Wah, itu besar sekali Ya. itu. Apalagi mobil 14% tadi. 14%. Itu pasti impact-nya ke orang kan nggak akan beli mobil untuk disimpan Pak Sugeng. Betul Ya. sekali. Pasti dia akan gunakan. Langsung Nah, pakai biasanya, Pak. tapi yang mengembirakan bahwa tren hingga 30 April ini data realisasi Mbak Sarifah itu untuk solar itu 5,5 juta per 30 April atau 32,19% dari kuota. Sedangkan minyak tanah itu 33%, sedangkan JPKP itu 30,08%. Jadi kalau kita bagi 100 per 12 itu kan 33, artinya ini on track. Tapi jangan lupa bahwa ke depan ini agenda akan sangat banyak. Ya kan Pak Sugeng? Ya. Agenda pemilu ini juga pasti akan Menyerap. membutuhkan konsumsi yang atau Ya. kebutuhan yang luar biasa. Belum lagi di beberapa daerah juga kan banyak event-event besar Pak. Ya. Di NTB, di tempat-tempat lain juga ada acara yang juga pasti akan meningkatkan. Namun demikian ya kami tadi sampaikan Pak Sugeng juga bahwa dari sisi tepat sasaran ini yang akan kita coba jaga ya Mbak Sarifah ya. Tentu dengan sistem dengan digitalisasi atau My Pertamina itu. Dan dengan data Pak Sugeng transaksi yang rata-rata 100% Ya. pembelian solar khususnya ini, kami optimis bahwa harapan kita subsidi tepat ini akan bisa kita dekati lah gitu ya. Tentu tidak sempurna, tetapi sistem ini kami yakin bisa membantu kita untuk menuju ke arah subsidi tepat. Oke. Nah sementara itu di Pertalite juga demikian Pak Sugeng. Jadi Ya. Pertalite juga sudah mulai sekarang Ya. transaksinya juga sudah meningkat. Konsumen sudah terbiasa, sosialisasinya alhamdulillah sudah cukup berhasil ya. Ya. Tinggal mungkin percepatannya ke depan. Oke, Ya. baik.